Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian menggunting dan sejarahnya menggunting. Pertama, pengertian menggunting. Menggunting adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan alat pemotong seperti gunting untuk memotong berbagai jenis bahan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, menggunting merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan memotong untuk melibatkan atau membutuhkan koordinasi antara mata, tangan, dan konsentrasi. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, menggunting bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan keterampilan dasar yang penting untuk perkembangan motorik halus anak. Yang kedua, sejarah dan perkembangan praktik menggunting. Praktik menggunting telah ada sejak lama dan memiliki sejarah yang menarik. Awalnya, alat pemotong sederhana digunakan oleh manusia purba untuk memudahkan kegiatan sehari-hari seperti berburu, mengolah makanan. Seiring perkembangan zaman, alat pemotong ini berevolusi menjadi gunting yang kita kenal sekarang. Gunting pertama kali ditemukan di Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan sejak saat itu, fungsi dan desain gunting terus mengalami perubahan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan dan alat untuk menggunting. Dalam kegiatan menggunting, pemilihan alat dan bahan yang sangat penting untuk mendukung pengalaman belajar anak. Gunting standar dan gunting khusus anak memiliki desain yang berbeda untuk memudahkan penggunaan. Selain gunting, alat lain seperti cutter dan pisau kerajinan juga bisa digunakan. Namun, harus diawasi oleh orang dewasa. Berbagai bahan seperti kertas, kain, plastik, dan busa dapat digunakan untuk memberikan variasi dalam pengalaman menggunting. Penting bagi anak untuk mengenal berbagai bahan agar mereka dapat mengembangkan keterampilan problem solving. Selain itu, pengajaran tentang merawat alat pemotong juga sangat penting untuk mengajarkan tanggung jawab dan keamanan. Dengan pendekatan yang tepat, anak dapat mengembangkan keterampilan menggunting secara optimal dan menyenangkan. Selanjutnya, tahapan perkembangan kemampuan menggunting anak, yang dimana perkembangan kemampuan menggunting pada anak usia dini berlangsung secara bertahap sesuai dengan kematangan perkembangan motorik halusnya. Tahapan perkembangan kemampuan menggunting menurut Betty 2021 yang pertama yaitu tahap pre-cutting pada anak usia 1,5 sampai 2 tahun, yang dimana anak mulai tertarik dengan gunting. Yang kedua, mencoba memegang gunting dengan kedua tangan. Yang ketiga, membuka dan menutup gunting tanpa kertas. Kedua yaitu tahap menggunting awal, anak usia 2-3 tahun. Yang pertama, anak mulai menggunting dengan satu tangan. Yang kedua, dapat membuat potongan kecil di pinggir kertas. Dan yang ketiga, belum dapat mengontrol arah gunting dengan baik. Yang ketiga yaitu tahap menggunting garis lurus pada anak usia 3-4 tahun, yang dimana mampu menggunting garis lurus dengan cukup terarah. Yang kedua, dapat memotong kertas menjadi 2 bagian. Yang ketiga, memahami cara mengendalikan gunting. Yang keempat, tahap menggunting bentuk sederhana pada anak usia 4-5 tahun. Dapat menggunting garis lengkung dan zigzag. Yang kedua, mampu menggunting bentuk sederhana seperti persegi dan segitiga. Dan yang ketiga, koordinasi mata dan tangan semakin baik. Terakhir, tahap menggunting kompleks pada anak usia 5-6 tahun, yang dimana mampu menggunting bentuk yang kompleks. Yang ketiga, dapat menggunting mengikuti pola dengan presisi. Dan yang terakhir, kemampuan kontrol gunting lebih halus. Johnson 2020 menjelaskan bahwa kecepatan perkembangan kemampuan menggunting pada setiap anak berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti kesempatan latihan, dukungan lingkungan, dan kematangan saraf motorik anak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap menggunting awal dari umur 2-3 tahun. Yang pertama, anak mulai menggunting dengan satu tangan. Pada tahap ini, anak biasanya menggunakan tangan dominannya untuk memegang gunting. Koordinasi motorik halus masih berkembang sehingga mereka mungkin memegang gunting dengan seluruh tangan atau genggaman penuh, bukan dengan posisi jari yang tepat pada lubang gunting. Tangan yang lain mencoba memegang kertas meskipun koordinasinya masih terbatas. Yang kedua yaitu dapat membuat potongan kecil di pinggir kertas.
Anak pada tahap ini baru mampu membuat gunting-guntingan kecil atau sobekan di tepi kertas. Mereka belum mampu menggunting melintasi kertas. Guntingan yang dihasilkan biasanya tidak beraturan dan pendek, seringkali hanya berupa takikan di tepi kertas. Yang ketiga yaitu belum dapat mengontrol arah gunting dengan baik. Kemampuan mengontrol arah gunting masih sangat terbatas. Anak belum dapat mengarahkan gunting untuk mengikuti pola atau garis tertentu. Gerakan menggunting masih acak dan seringkali tidak terarah. Ini karena koordinasi mata, tangan, dan kontrol motorik halus masih dalam tahap pengembangan awal, yaitu tahap menggunting garis lurus. Dari umur 3 tahun sampai 4 tahun. Yang pertama, mampu menggunting garis lurus dengan cukup terarah. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan peningkatan kemampuan mengontrol gunting. Mereka dapat mengikuti garis lurus yang telah ditandai pada kertas meskipun mungkin belum sempurna. Koordinasi mata tangan sudah lebih berkembang, memungkinkan mereka untuk memfokuskan perhatian pada tugas menggunting dengan lebih baik. Yang kedua, dapat memotong kertas menjadi 2 bagian. Anak sudah mampu menggunting kertas dari satu sisi ke sisi lain. Membagi kertas menjadi 2 bagian. Kemampuan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol motorik dan kemampuan mengikuti arah gunting. Meskipun hasil potongannya mungkin belum lurus sempurna, mereka dapat menyelesaikan tugas memotong secara keseluruhan. Yang ketiga, mulai memahami cara mengendalikan gunting. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan teknik menggunting yang lebih benar. Mereka mulai memahami cara membuka dan menutup gunting secara berulang untuk menghasilkan potongan yang berkelanjutan. Posisi jari pada gunting juga mulai lebih tepat, dengan ibu jari dan jari tengah dalam lubang gunting dan jari telunjuk membantu menstabilkan. Kontrol dan koordinasi terus meningkat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan perkembangan kemampuan menggunting pada anak. Yang keempat yaitu tahap menggunting bentuk sederhana. Biasanya terjadi pada anak usia 4-5 tahun. Pada tahap ini, anak menggunting garis garis lengkung dan zigzag, seperti menggunting persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Sehingga anak akan mampu mengkoordinasi mata dan tangannya dengan semakin baik. Yang kelima yaitu tahap menggunting kompleks. Biasanya terjadi saat anak usia 5-6 tahun. Pada tahap ini, anak akan mampu menggunting bentuk yang lebih kompleks, yaitu dengan menggunting mengikuti pola dengan presisi, sehingga kemampuan kontrol anak akan lebih halus. Menurut Johnson et al. 2020 menjelaskan bahwa kesempatan perkembangan kemampuan menggunting pada anak yaitu berbeda-beda. Kemungkinan ada beberapa faktor seperti kesempatan latihan, didukung oleh lingkungan, dan kematangan syaraf motorik anak. Poin C. Variasi kegiatan menggunting untuk menstimulasi motorik halus anak. Menurut Rahma 2021, terdapat berbagai variasi kegiatan gunting yang dapat diterapkan untuk menstimulasi perkembangan motorik halus anak usia dini. Yang pertama, menggunting bebas. A. Anak diberi kebebasan untuk menggunting kertas tanpa pola tertentu. Yang B. Fokus pada kemampuan memegang dan mengoperasikan gunting. Yang C. Cocok untuk anak usia 2-3 tahun. Kedua yaitu menggunting garis. Anak menggunting mengikuti garis lurus, zigzag, ataupun lengkung. B. Dapat melatih presisi dan konsentrasi gerakan gunting. Yang C. Sesuai anak usia 3-4 tahun. Materi yang keempat yaitu praktik dengan berbagai alat. Menurut Zhao et 2022, variasi alat menggunting dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang pertama yaitu gunting khusus. A. Gunting dengan bantuan spiring atau untuk anak yang kesulitan menekan. Yang B. Gunting lob untuk anak dengan kekuatan genggam yang lemah. C. Gunting ergo untuk anak dengan kendala motorik. Yang kedua yaitu gunting dekoratif. Yang A.
gunting dengan mata pola gelombang. Yang B, gunting dengan mata pola zigzag. C, gunting kontur untuk bentuk-bentuk khusus. Alat bantunya yaitu yang pertama template atau pola cetakan, yang kedua garis bantuan dengan warna kontras, yang ketiga penjepit kertas untuk stabilisasi. Selanjutnya poin kelima, pendekatan integrasi dengan tema pembelajaran. Menurut Robinson dan Park 2021 merekomendasikan integrasi kegiatan menggunting dengan tema pembelajaran. Yang pertama yaitu tema binatang. Dapat menggunakan gunting bentuk binatang, buat topeng binatang, gunting puzzle binatang yang sederhana. Yang kedua yaitu tema tanaman. Dapat menggunting bentuk daun dan bunga, membuat kebun kolase dengan teknik menggunting. Yang ketiga menggunting bentuk pohon dan elemen tanaman. Tema transportasi. Anak dapat menggunting bentuk sederhana kendaraan. Yang kedua membuat mobil 3D dengan teknik melipat dan menggunting. Ketiga membuat kendaraan atau terminal dengan elemen yang digunting. Ketiga yaitu menggunting bentuk geometris, di mana pertama itu menggunting bentuk dasar seperti persegi, segitiga, dan lingkaran. Kemudian meningkatkan kemampuan koordinasi dan presisi. Selanjutnya yaitu cocok untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian keempat yaitu menggunting pola kompleks, di mana pertama itu menggunting bentuk-bentuk tematik seperti buah, binatang, ataupun kendaraan. Kemudian menggunting pola yang membutuhkan perputaran kertas. Kemudian selanjutnya itu sesuai untuk anak usia 5 tahun sampai 6 tahun. Yang kelima, menggunting kolase. Yang pertama, menggunting berbagai bahan untuk membuat karya kolase. Yang kedua, mengintegrasikan keterampilan menggunting dengan kreativitas. Yang ketiga, dapat diterapkan pada berbagai tingkatan usia dengan penyesuaian. Fernandez Prieto et al. Tahun 2020 menyarankan bahwa variasi bahan yang digunakan dalam kegiatan menggunting juga dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Bahan-bahan seperti kertas tebal, kertas lipat, kain flanel, daun kering, dan karton dapat memberikan pengalaman tekstur dan resistensi yang berbeda saat digunting. Selanjutnya yaitu yang D, manfaat menggunting kertas bagi anak. Kegiatan menggunting memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak usia dini, tidak hanya terbatas pada aspek motorik halus. Berdasarkan penelitian Lee dan Wang tahun 2020, manfaat kegiatan menggunting meliputi yang pertama pengembangan motorik halus, yaitu memperkuat otot-otot kecil pada jari dan tangan, meningkatkan koordinasi bilateral, mengembangkan keterampilan manipulatif. Yang kedua yaitu peningkatan koordinasi mata dan tangan, yaitu melatih konsentrasi dan fokus, mengembangkan persepsi visual motorik, dan meningkatkan akurasi dan presisi gerakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat kegiatan menggunting bagi anak. Yang pertama, dengan menggunting, anak dapat berkembang kognitif mereka, seperti anak dapat mengenal bentuk dan ukuran, anak dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah mereka, dan anak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menggunting, anak dapat meningkatkan kemampuan kepercayaan diri mereka, seperti anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halus mereka, anak dapat mengembangkan kemampuan mengontrol gerakan tangan dan jari, dan anak dapat meningkatkan rasa percaya diri saat menyelesaikan tugas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang kelima, persiapan keterampilan menulis. Yang pertama, memperkuat otot yang sama untuk menulis. Yang kedua, mengembangkan kontrol gerakan tangan yang diperlukan untuk menulis. Yang ketiga, membangun pola gerakan yang terkoordinasi. Nah, menurut Thompson dan Garcia tahun 2023, kegiatan menggunting juga mendukung perkembangan sosial emosional anak melalui kegiatan berbagai alat, bekerja sama dalam proyek kelompok, dan mengembangkan kesabaran dalam menyelesaikan tugas. Nah, contoh praktik menggunting dengan berbagai bentuk dari berbagai bahan dan alat bagi anak usia dini, serta sesuai dengan tahapan umur anak. Yang pertama, kegiatan menggunting usia 2-3 tahun. Yang pertama,
Menggunting bebas dengan menggunting khusus anak. Bahan-bahannya yaitu seperti kertas tipis, clay lunak. Nah, alatnya seperti gunting dengan ujung tumpul dan gagang lebar. Kegiatan selanjutnya, usia dari 3-4 tahun. Yang pertama, menggunting garis lurus dan zigzag. Yang kedua, kita dapat menggunakan bahan-bahan seperti kertas lipat, karton tipis. Alatnya, gunting anak dengan bantuan spring. Selanjutnya, usia 4-5 tahun. Anak dapat menggunting membentuk geometris sederhana serta menggunakan bahan-bahan seperti kertas pola, kertas origami, kain flanel tipis, dan alat yang tidak berbahan tajam seperti gunting reguler untuk anak. Selanjutnya, usia 5-6 tahun, anak menggunting membentuk kompleks dan pola detail. Bahannya seperti karton, kertas bertekstur, foam sheet. Nah, alatnya seperti gunting presisi untuk anak, gunting kontur. Nah, di sini teknik-teknik menggunting inovatif bagi anak usia dini. Yang pertama, teknik freehanging. Teknik ini menggunting kertas menjadi strip-strip tipis tanpa memotong sepenuhnya. Yang kedua, bahannya seperti kertas lipat, kertas krep. Kemudian anak tersebut akan menghasilkan dekorasi seperti rambut boneka, efek rumput. Nah, selanjutnya teknik zigzag. Pada tahap ini, menggunting dengan pola zigzag dengan membuat tepi bergerigi. Seperti bahan-bahannya kita bisa menggunakan karton, kertas tebal. Nah, hasil dari menggunakan teknik ini seperti bingkai foto, kartu ucapan. Nah, selanjutnya teknik spiral. Pada tahap ini, anak menggunting dari tepi kertas melingkar ke dalam. Anak-anak bisa menggunakan bahan kertas bundar. Kemudian hasil dari teknik ini yaitu spiral dekoratif dan ornamen gantung. Selanjutnya teknik origami cut, di mana menggunting kertas yang sudah dilipat untuk menghasilkan bentuk simetris. Kita dapat menggunakan bahan kertas lipat seperti origami berwarna. Nah, selanjutnya teknik ini akan menghasilkan bentuk simetris seperti bunga, kepingan salju. Nah, selanjutnya yang ketiga, praktik dengan berbagai bahan. Pada teknik ini, Campbell tahun 2020 menekankan pentingnya memperkenalkan anak pada berbagai bahan untuk mengembangkan keterampilan menggunting yang komprehensif, di mana yang pertama kertas dan karton, kertas seperti kertas origami, kertas koran, kertas bekas kemasan, kertas krep. Kertas krep ini bisa berjenis elastis dan memerlukan teknik-teknik yang berbeda. Kita bisa juga menggunakan bahan alam seperti daun kering, pengenalan bahan dari alam, kulit buah yang bertekstur unik, serta rumput laut kering. Bahan-bahan sintetis seperti kain flanel yang bertekstur lembut lebih sulit dipotong. Selanjutnya plastik lunak, resistensi berbeda. Foam sheet itu berbahan empuk, mudah digunting. Selanjutnya bubble wrap
itu berbahan sensori untuk anak dan resistensinya yang unik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menggunting merupakan aktivitas yang sangat penting untuk perkembangan motorik halus anak. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan keterampilan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Melalui menggunting, anak belajar tentang bentuk, ukuran, dan tekstur, serta meningkatkan konsentrasi dan koordinasi antara mata dan tangan.